Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lisa Apriani dengan NPM 5021079 dari kelas 4F Prodi PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini kita akan membahas pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum. Yuk simak videonya. A. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Dalam kurikulum 2013 diatur bahwa kurikulum untuk SD atau MI menggunakan pendekatan tematik integratif dari kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya, masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar yaitu diperkirakan umur 9 atau 10 tahun sampai umur 12 sampai 13 tahun. Selanjutnya, ada beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini yaitu 1. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis. 2. Amat realistis, ingin tahu, ingin belajar. 3. Menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus yang ahli mengikuti teori faktor ditafsirkan sebagai mulai menonjolkan faktor-faktor. Yang keempat, sampai kiranya umur 11 tahun, anak membutuhkan seorang guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Setelah kiranya umur 11 tahun, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikan sendiri. 5. Pada masa ini, anak memandang nilai angka rapot sebagai ukuran yang tepat mengenal prestasi sekolah, dan anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Kemudian, konsep pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Keterpaduan berdasarkan tema ini, hal ini menurut Hartono. Berikut ini adalah pembelajaran berbasis tema kelas tinggi, baik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kemudian, ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya dilakukan pembelajaran tematik, di antaranya 1. Dunia anak adalah dunia nyata. 2. Proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa lebih terorganisir. 3. Pembelajaran lebih bermakna, memberi peluang siswa untuk lebih mengembangkan kemampuan diri dalam hal sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan agar pembelajaran tematik dapat berhasil. 1. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. 2. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester pada kelas yang sama. 3. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan sebaiknya tidak dipaksakan, namun dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan tersendiri. 4. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta menanamkan nilai-nilai moral. 5. Setiap kegiatan pembelajaran hendaknya mempergunakan alat peraga yang sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir, tema dapat dipilih oleh masing-masing sekolah. Kemudian, tahap-tahap perencanaan pembelajaran tematik. 1. Menggali tema. 2. Melakukan analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar dan indikator yang sesuai dengan tema dan membagi alokasi waktu. 3. Melakukan pemetaan hubungan KI, KD, dan indikator dengan tema. Caranya dengan mengidentifikasi semua KD dan indikator dari semua mata pelajaran. 4. Melakukan penyusunan silabus. 5. Menyusun RPP. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.